Bab 1137. Aku ingin mengikutimu. Jika Tetua Sun dapat membantu, tolonglah lupakanlah hal ini. Lagi pula Master Qin cukup ahli dalam memurnikan obat, sehingga dapat dibilang dia lumayan juga. Emmet berkata dengan malu. Bocah seperti ini telah masuk ke dalam partai bagian dalam, bagaimanapun juga kalian akan kehilangan muka. Aku tidak peduli. Tetua Sun mengeluarkan cemoohan. Tetapi aku telah memberitahu kamu sebelumnya bahwa beberapa hari yang lalu, Tuan kedua dari Penatua Agung semula telah mengatur orang-orang yang masuk ke dalam partai bagian dalam. Sehingga kuotanya terbatas. Penatua ketiga pun saat ini menggunakan token untuk melompat dalam antrean. Seharusnya orang itu mengantri di belakang. Dia tentu telah merasa tidak senang dengan tuan kedua yang berpikiran sempit seperti itu. Berhati-hatilah dengan bocah ini. Dia pasti akan membalas dendamnya pada kalian. Tetua Sun mendesah. Setelah itu memberikan kerohaniannya pada slip giok itu yang berarti memberikan izin untuk lewat. Dengan senyuman di wajahnya, Emmet segera mengucapkan terima kasih. Untuk apa repot-repot datang? Sekte Huoyu seperti air berlumpur, maka akan sulit melindungi diri jika masuk ke partai bagian dalam. Melihat Erik dan Emmet pergi, Tetua Sun pun menggelengkan kepalanya, lalu mendesah. Emmet mengantar Erik kembali ke kediamannya, lalu kemudian bergegas melakukan pekerjaan lain. Dalam sekejap, hari sudah sore. Sepanjang sore, Erik berusaha memulihkan kesadaran kerohaniannya. Dia mengambil 3 obat mujarab Dengxian yang dihadiahkan kepadanya, lalu juga memulihkan laut kesadarannya. Namun, Erik menemukan bahwa efek pil obat ini tidak persis sama. Begitu meminumnya, efeknya menurun. Nampaknya sungguh sulit jika hanya mengandalkan obat mujarab itu untuk memulihkan seluruh kerohaniannya. Dia masih harus mengandalkan kolam Dengxian. Erik menggelengkan kepalanya. Kerohaniannya telah pulih sampai 20%, namun laut kesadarannya masih tidak jelas. Hal ini seperti sedang melihat bunga di dalam kabut, dipisahkan oleh kabut penghalang yang membuat penglihatannya kabur. Di dalam kerohaniannya, dia hanya dapat merasakan sedikit kecemerlangan, namun itu tidak benar sama sekali. Sebelumnya, dia dapat mengeluarkan pedang Qingtong. Itu merupakan suatu keberuntungan ditambah arti pedangku sendiri. Dia bahkan sudah tidak dapat menemukan titik lampu kerohanian bagaimana bisa menghubungi Ye Zun. Erik menghela nafasnya, menekan kecemasan di dalam lubuk hatinya. Rasa kesal ini sungguh tidak ada gunanya, dia hanya dapat melakukannya selangkah demi selangkah. Namun kolam Dengxian adalah kesempatan terbaik baginya untuk memulihkan diri. Erik tentu tidak akan melewatkannya. Begitu waktu sudah malam, Emmet kembali ke kediamannya. Dia memberikan beberapa pakaian, token, dan pedang roh standar kepada Erik. Dia juga mewakili Erik untuk menjadi murid resmi dari partai bagian dalam Sekte Huoyu. Bagaimana? Apa ada hal lain? Tanya Erik. Kali ini, wajah Emmet ragu-ragu, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Seperti yang telah aku katakan, kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Jika aku mengetahui suatu hal yang berhubungan denganku, maka kamu akan mendapat masalah besar. Erik berkata dengan santai. Ketika aku baru kembali, Penatua Agung bertemu denganku. Setelah menggertakkan giginya, Emmet akhirnya membuka mulutnya. Apa yang dia katakan? Alis Erik sedikit terangkat, dia tampak penasaran. Dia menyuruhku untuk mengawasimu, melaporkan semua informasi tentangmu kepadanya. Emmet berkata sambil tersenyum masam, dia tahu bahwa kamu telah mengambil nyawaku, jadi dia memberiku ini. Sambil berkata Emmet menunjukkan sebuah pria kecil yang terbuat dari kayu roh. Terdapat aura yang bersinar padanya, itu tembus cahaya. Jika dilihat dari luar dapat terlihat ada sirkulasi Reiki yang mengalir di dalamnya. Boneka pengganti. Erik mengangguk,
lalu berkata, benda ini benar-benar dapat menahan kerusakan yang terjadi setelah jiwamu telah dihancurkan. Jika Penatua ketiga memberikan ini kepadamu, maka kamu tentu memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu. Lalu mengapa kamu malah memberitahuku? Erik menatap Emmet dengan tatapan yang sangat mendalam. Apa yang telah Erik lakukan terhadap Emmet ialah mengendalikan jiwanya, sehingga dapat membuatnya takut dan patuh. Namun saat ini, setelah Emmet memiliki kekuatan untuk melawan, juga mendapat kepercayaan Penatua ketiga, apa yang dia lakukan malah kebalikannya. Senior Qin, kata-katamu itu sungguh lucu. Emmet berkata sambil tersipu, menurutku mengikutimu lebih menjanjikan dibandingkan dengan Penatua ketiga. Melihat tatapan Erik yang penuh makna, Emmet mengertakkan giginya, lalu berkata dari lubuk hatinya. Sebenarnya, sejak aku melihat pedang dan energi bintang senior, aku benar-benar yakin bahwa senior bukanlah manusia biasa. Aku sudah menjadi murid setia dari Penatua ketiga di Sekte Huoyu. Tapi aku sudah tidak memiliki ruang untuk terus melakukannya, aku tidak dapat kehilangan ambisiku seperti ini. Setelah mengikuti senior, aku merasa seperti akan memiliki masa depan yang lebih baik. Lagi pula alasan Penatua ketiga memintaku untuk memantau dirimu bukannya menyakitimu. Tetapi dia khawatir bahwa kamu akan melakukan sesuatu yang buruk dengan Sekte Huoyu, namun aku tahu kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi, kamu ingin mengatakan yang sebenarnya kepadaku, agar aku tahu bahwa antar Sekte Huoyu dan diriku, kamu memilih untuk mengikutiku. Erik berkata dengan santai. Benar sekali. Emmet berlutut, lalu berkata dengan serius, Senior Qin, aku lahir dari keluarga miskin. Aku bisa sampai pada hari ini dengan memanfaatkan setiap kesempatan, juga menghargai setiap kesempatan yang ada. Aku telah memikirkannya akhir-akhir ini bahwa jika melewatkan kesempatan ini, aku pasti akan menyesalinya. Aku mengerti. Erik tidak segera membuat pernyataan. Dia berkata, aku akan memberimu tugas dalam beberapa hari ini. Tukarkanlah pil ini menjadi dengan obat mujarab Deng Xian. Jika kamu melakukannya dengan baik, maka aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Senior Qin, Emmet pasti akan memenuhi keinginanmu. Emmet dengan hati-hati mengambil kantong yang diberikan oleh Erik. Saat kamu bertemu dengan Penatua ketiga, apakah penampilannya tampak berubah? Tanya Erik. Wajah Penatua ketiga terlihat agak memerah. Saat berdiri di sebelahnya, aku merasa sangat panas dan tidak biasa. Emmet memikirkannya. Tidak lama lagi dia akan jatuh sakit. Erik berkata dengan santai. Ah, Penatua ketiga memang sangat keras kepala. Aku tidak tahu apakah dia akan memakan pil mujarab itu. Emmet pun bersujud lagi sebelum pergi. Pada saat ini, Penatua ketiga yang berada di istana di puncak gunung, memerintahkan semua bawahannya untuk pergi, sehingga dia duduk sendirian di tengah istana. Kulitnya tampak merah, bak kepiting yang sudah matang, tubuhnya sedikit gemetar, napasnya pun menyembur keluar tak terkendali, membakar batu-batu di tanah hingga mengeluarkan asap. Dia telah lama terkena penyakit seperti ini, sehingga sudah terlambat jika baru menyadarinya. Dulu Penatua ketiga telah mengatur untuk menemukan wanita di kaki gunung, lalu mendirikan barisan besar. Namun kali ini, murid-muridnya yang telah pergi, belum kembali juga. Hingga sampai terkena racun, dia hanya dapat berjuang seorang diri. Apakah bocah itu akan menjebakku dengan pil mujarabin? Penatua ketiga sungguh menderita. Tulang dan organ tubuhnya terasa seolah telah berubah menjadi magma panas. Pada saat ini, dia hanya melihat pil mujarab yang ditinggalkan oleh Erik, meskipun merasa itu tidak dapat diandalkan. Namun dia telah kehilangan akal sehatnya, sehingga Penatua ketiga pun menelannya. Kemudian setelah itu terdengar ada jeritan kesakitan dari Penatua ketiga. Pada keesokan paginya,
banyak murid partai bagian dalam yang terbangun karena mendengar berita dari Emmet. Kakak seperguruan yang merupakan muridi tertua Penatua ketiga, telah pergi mengadakan perdagangan obat mujarab di depan air terjun untuk menukarnya dengan obat mujarab Dengxian. Obat mujarab Dengxian adalah benda yang jarang dipegang oleh murid partai bagian luar. Akan tetapi, bagi murid partai bagian dalam, itu tidaklah terlalu berharga karena sekte akan mengirimkan 1 pil dalam sebulan. Banyak orang yang memiliki benda berharga di tangan mereka, berencana untuk melihat tingkat obat mujarab yang disebutkan oleh Emmet itu. Mereka semua segera berlari ke alun-alun. Pada saat ini, banyak murid berkumpul di alun-alun. Beberapa dari mereka datang untuk mendukung Emmet, dan beberapa dari mereka juga meragukannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.